Oke, halo halo teman-teman semua, selamat siang. Pertama-tama aku mau ngucapin banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman, yang sudah mau meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar webinar yang berjudul Beginner Content Creator. Pada webinar kali ini saya ingin sharing kepada teman-teman yang mungkin akan, berguna untuk kita ke depannya. Sebelumnya apakah PPT-nya sudah terlihat dengan jelas teman-teman? Oke, terima kasih atas konfirmasinya. Sebelum ke materi, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya teman-teman. Bentar ya teman-teman. Makasih. Oke, udah terlihat ya teman-teman? Eee, Perkenalkan nama aku Putri Wulandari, aku merupakan mahasiswa dari Politeknik Negeri Jember dan saat ini, menjadi peserta studi independen di SciI Academy UI/UX. Di sini juga terdapat, media sosial saya. Jika teman-teman ingin sharing apapun itu boleh, dapat menghubungi saya di LinkedIn saya, Putri Wulandari, dan Instagram saya, Aide Putri. Oke, kita mulai saja. Eee, Mungkin teman-teman di sini udah nggak asing ya, sama yang namanya content creator. Nah, yang pertama di sini yang kita harus ketahui terlebih dahulu itu, apa itu content creator. Jadi content creator adalah individu atau kelompok yang secara aktif membuat dan menghasilkan konten berbagai platform media seperti YouTube, TikTok, dan sosial media lainnya. Konten yang mereka ciptakan dapat berupa tulisan, gambar, video, audio, atau kombinasi dari berbagai media tersebut. Jadi content creator itu sangat luas ya teman-teman, kita bisa dapatkan di mana saja karena content creator ini tidak hanya terpaku atau terbatas di video saja, bisa di berbagai platform dan berbagai media seperti website, content creator blog, streamer, dan lain sebagainya. Itu semua termasuk content creator. Selanjutnya, siapa saja yang bisa jadi content creator? Eee, siap siap siapapun bisa bisa dengan minat, pengetahuan, dan keterampilan dalam menciptakan konten bisa menjadi seorang content creator. Tidak ada batasan khusus dalam hal latar belakang pendidikan, usia, atau profesi untuk menjadi content creator.
Nah, di sini teman-teman ada yang tertarik nggak untuk jadi content creator? Jadi siapapun itu bisa menjadi content creator ya teman-teman. Cuma ada yang membedakan dari seorang pembuat konten yang biasa dengan konten luar biasa. Pada kenyataannya, untuk menjadi pembuat konten yang luar biasa membutuhkan usaha dan waktu yang tidak singkat. Dibutuhkan kemampuan berpikir kreatif untuk bisa mengatur, menganalisis, dan juga disiplin yang tinggi karena mereka harus rutin membangun personal brand mereka sehingga orang-orang dan pengikut mereka bisa mempercayai mereka. Nah, gimana sih jadi content creator? Jadi ada 3 tahapan atau langkah untuk menjadi content creator secara general. Yang pertama, kamu harus tentukan dulu niche atau topik apa yang kamu ingin angkat atau kamu bahas. Yang kedua, eee, kamu juga harus tahu dulu nih, kamu ingin main di channel atau media apa. Dan yang ketiga adalah konsisten dan monetisasi. Jadi di sini saya akan kupas tuntas lebih banyak di bagian niche ini teman-teman. Kenapa? Karena jika kita ingin menjadi pembuat konten, jangan cuma asal, "Oh saya suka makeup," misalkan. Hari ini saya suka makeup, ya udah saya posting makeup. Besoknya saya suka makan nih, lagi mood, jadi di-posting makanannya. Jadi satu sosial medianya itu amburadul atau berantakan gitu teman-teman. Ada makeup, makanan, ada kucing, dan banyak lainnya. Padahal yang teman-teman kalau ingin menjadi content creator, yang tentunya untuk jangka panjang dan untuk bisnis kamu, kamu harus spesifik di satu niche saja. Nah, niche itu apa? Menurut, Lendup yang dikutip dalam buku Handbook of Niche Marketing oleh Taufik Delegate, niche market atau ceruk pasar. Banyak orang juga mengenal niche ini sebagai topik atau target pasar tertentu yang kamu ingin tuju. Sebelum kita masuk ke contohnya, kita harus tahu terlebih dahulu kenapa milih niche ini penting. Jadi coba kita bayangkan jika niche yang kalau eee, jadi coba kita bayangkan nih ya, kalau di Instagram kita posting kayak kucing, skincare, makanan, otomotif, itu kan tentu audiensnya akan merasa bingung. Misalkan kalau kamu posting kucing dan orang yang mem-follow kamu adalah orang yang, suka kucing juga nih. Sementara kalau misalkan kamu minggu ini posting kucing, terus minggu depan kamu posting skincare, orang yang suka kucing belum tentu suka skincare. Otomatis orang yang suka skincare, ya mereka belum tentu juga suka kucing. Itu kenapa biasanya akunnya nggak berkembang. Kenapa? Karena target pasarnya itu campur aduk pembahasannya. Sehingga yang pertama, nanti akun kamu akan susah dikenali. Kamu ini sebagai apa? Kamu ini bahas apa di media sosial kamu? Jadi yang pertama, kamu harus fokus dulu, kamu ingin bahas apa, karena dengan kamu memilih niche, eee, dengan kamu memilih niche, yang spesifik, yang pertama kamu akan mudah dikenal dan kedua tentu lebih mudah menghasilkan cuan. Karena kalau misalkan kamu hanya bahas skincare, di media sosial kamu, otomatis orang-orang yang follow atau, eee, orang-orang yang follow adalah orang yang suka skincare dan saat kamu jualan dan orang-orang yang suka skincare itu kamu ajak untuk beli produk-produk yang kamu tawarkan, itu akan lebih target, jadi lebih mudah monetisasi. Dan yang ketiga, memudahkan kamu untuk membangun fans yang loyal. Sebagai contoh, jika, eee, saya
bilang YouTuber mukbang yang kamu kenal siapa, mungkin di benak kamu sekarang sudah muncul beberapa nama bukan? Seperti mungkin Tomboy-kun. Nah, itulah manfaat yang bisa kamu dapatkan saat kamu sudah menentukan niche dan konsisten di satu niche itu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Mungkin, eee, saya jelasinnya agak kecepatan teman-teman, bisa konfirmasi ya? Oke, terima kasih atas konfirmasinya. Kita lanjut ke tips untuk menentukan niche, atau caranya gimana sih untuk menentukan kita harus bahas apa. Yang pertama, kamu harus tahu dulu minat kamu di mana, passion kamu ini apa gitu. Nah, yang kedua, kamu punya pengalaman apa. Misalkan kamu dulu jurusan kecantikan, terus kamu eh, sering berkecimpung di dunia kecantikan juga. Nah, itu yang bisa kamu jadikan konten. Yang ketiga, kamu harus lihat apakah niche itu profitable atau enggak. Misalkan kamu hobi main alat musik, biola, dan ini bagus nih, belum banyak yang buat. Tapi coba kamu lihat apakah niche itu profitable, apakah market itu banyak atau enggak, terus peminatnya banyak apa enggak, itu yang harus kita riset. Pilih sosial media yang ingin kamu gunakan, apakah itu Instagram, Facebook, TikTok, atau YouTube sekalipun. Nah, cara menentukannya ada beberapa tahap. Jadi misalkan kamu hanya suka ngomong, kamu mungkin bisa pilih podcast, atau kamu lebih suka dan pede tampil di depan kamera, mungkin kamu bisa bikin YouTube, Instagram, atau TikTok itu pertimbangan pertama. Pertimbangan kedua adalah dilihat dari target pasar kamu di mana nih. Jadi tentukan dulu eh, market kamu di mana dan tujuan kamu kemana. Misalkan market atau fokus kamu di ibu-ibu dan ibu-ibu lebih banyak main di Facebook berdasarkan apa yang saya tahu. Nah, itu yang bisa kamu dominasi. Jadi tergantung ya, tergantung market kamu di mana, terus tergantung personality seperti apa. Caranya kamu untuk menentukan channel atau media yang kamu inginkan. Selanjutnya ada konsisten dan monetisasi. Jadi step itu seperti ini teman-teman. Pada saat di awal kamu baru em, mulai nih, kan tujuannya atau langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah mengenalkan diri kamu ke orang-orang. Setelah kamu udah dikenal dan punya banyak followers, terus tujuannya apa? Nggak mungkin tujuannya hanya happy-happy. Tentu kebanyakan orang tujuannya adalah membangun bisnis. Nah, pada saat membangun bisnis itu artinya kamu ingin memulai eee, memotivasi audiens kamu kan. Nah, cara monetisasinya monetisasinya ada beberapa hal yang harus diperhatikan teman-teman. Karena jumlah followers nggak menjamin jumlah jumlah customer. Karena ada pun kasus selebgram yang punya banyak followers, tapi dihujat karena gagal menjual baju yang dijual. Jadi jumlah followers tidak menjamin jumlah customer. Nah, apa yang menjamin? Yang menjamin itu niche-nya. Makanya niche itu penting karena kalau misalkan kamu punya followers jutaan tapi niche-nya berantakan, bakal susah monetisasinya. Jadi itu yang harus diperhatikan.
Bentar ya teman-teman. Bentar. Kita lanjut ya teman-teman. Selanjutnya tips untuk, monetisasi. Jadi selain kamu sudah mempunyai niche yang spesifik, kamu harus tentu tahu betul apa yang audiens kamu butuhkan. Misalkan kalau kamu bahas konten tentang peralatan masak, kamu, coba kamu lihat apakah ada yang bertanya terkait peralatan masak, misalkan ada yang DM tanya apa aja yang dibutuhkan saat masak atau bikin kue dan merek ini sama ini bagusan mana ya? Nah, saat mereka bertanya seperti itu, artinya sudah ada permintaan, eee, dari beberapa orang yang kesulitan atau bermasalah untuk mencari peralatan masak atau rekomendasi alat masak. Maka dari itu, kamu bisa mulai menawarkan atau merekomendasikan mereka dengan cara, memberikan link yang mana link itu, pada saat mereka beli, kamu dapat komisi. Jadi sama-sama menguntungkan, mereka untung dapat rekomendasi alat, kamu juga untung, kamu dapat komisi afiliasi seperti itu. Oke, yang terakhir kesimpulannya, jadi content creator adalah mereka yang me me secara teratur membuat dan membagikan konten kreatif di platform digital untuk berinteraksi dengan audiens, dengan menentukan minat dan niche yang sesuai. Siapapun bisa menjadi content creator, maka dari itu penting untuk konsisten agar mencapai kesuksesan di dunia digital. Oke, dari pemaparan materi yang content creator yang sudah dijelaskan, teman-teman mungkin ada yang ingin tanyakan atau ada yang kurang jelas, bisa saya ulangin? Atau saya jelasinnya agak kecepatan nih? Teman-teman ada yang ditanyakan nggak? Atau kurang paham? Mungkin bisa, ditanyakan di public chat ya teman-teman.
Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Oke, ada yang bertanya nih. Tips meningkatkan interaksi dengan audiens atau followers. Mungkin kalau dari aku mungkin yang pertama konsisten dalam posting konten berkualitas yang relevan dengan minat dan kebutuhan audiens atau followers. Terus interaksi secara langsung dengan audiens, mungkin bisa melalui komentar, pesan langsung atau uh, balesin chat satu-satu mungkin bisa. Terus gunakan cerita atau konten interaktif seperti kuis, pertanyaan, atau tentang tantangan untuk mendorong partisipasi. Mungkin kalau dari aku itu, apakah menjawab? Oke, ada yang tanya lagi. Bagaimana jika target audiens yang telah kita tentukan ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan? Itu bagaimana ya, Kak? Oke, ini mengenai target audiens ya. Mungkin seperti yang sudah saya sampaikan tadi, misalkan target audiensnya kita remaja, maka kontennya juga disesuaikan dengan usia mereka dan pilihlah media sosial yang bisa berpengaruh pada target audiens yang kita eh, seperti kalau remaja itu biasanya kebanyakan di TikTok atau Instagram. Itu berdasarkan yang saya ketahui ya. Nah, kamu bisa milih lebih mendominasi untuk membuat konten di sana. Itu.
Mungkin ada yang mau bertanya lagi atau ada yang mau didiskusikan lagi? Oke, mungkin kita tunggu dulu, eee, ada yang mengetik. Oke, mungkin Riko mau bertanya, bagaimana cara kita bersaing dengan konten kreator lain dan bagaimana cara agar konten kita terus berkembang? Oke. Seperti yang sudah, saya jelaskan ya teman-teman, untuk bersaing dengan konten kreator lain dan memastikan konten kita terus berkembang itu yang pertama, tentukan niche kamu ini apa, eee, atau fokus kamu ini depannya gimana, target audiens kamu ini kemana gitu. Eee, Kualitas konten juga sangat mempengaruhi dalam, berkembangnya konten kamu. Terus juga konsistensi, dalam menyajikan konten berkualitas secara teratur. Terus juga mungkin bisa berinteraksi dengan audiens, eee, atau berkomunikasi secara aktif dengan audiens melalui komentar, pesan, atau live streaming yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab.
Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Mungkin jika sudah tidak ada yang ditanyakan, sebelum kita akhiri, saya ingin izin untuk mendokumentasikan, mungkin teman-teman yang bisa on cam, dipersilakan. Eee, saya mulai teman-teman dokumentasinya, satu 2. Oke udah, terima kasih yang udah, on cam, terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir, saya harap, materi yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan dari saya, terima kasih semuanya. Sama-sama, terima kasih.